berjalan. Kalau mi'raj artinya naik. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak naik malam-malam itu namanya mi'raj ceksaha, bukan mi'raj itu. Ini mah pikirannya udah kemana-mana. Jadi yang dimaksud mi'raj naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sehingga ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke alam malakut dan bertemu dengan Allah. Mana buktinya bertemu dengan Allah? Eta diabadikan dalam sholat kita sehari-hari. Yang mana? Jadi kata Allah, kalau melihat kekasihnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu adalah ucapan Allah diperuntukkan untuk Rasulullah, bahwasanya Allah dengan keberkahannya kebalik. Jadi itu ucapan Rasulullah bertemu dengan Allah. Jadi dengan keberkahannya Rasul menjelaskan sungguh sangat amat dahsyat perjalanan pada waktu itu, karena semua diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari neraka yang isinya banyak awewe, mulai dari pekerjaan orang yang dicontohkan oleh kaumnya, lidahnya menjulur panjang kemudian dipotong lagi, panjang lagi, dipotong lagi. Kemudian Rasul bingung, naon eta Jibril, ari eta teh comro cenah. Comro. Jadi bukan comro, ari eta teh kata Jibril seseorang yang sholatnya rajin, namun setelah sholat rajin juga membicarakan batur. Alhamdulillah di kampung Babakan mata ayah, tak ayah. Cuma di sana di Banten yang banyak mah, di sini mah cuma satu yang tidak, yang lain banyak. Hati-hati ibu-ibu ya. Jadi sangat disayangkan kita beribadah setiap hari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, namun hangus dengan satu pekerjaan yang kita anggap sepele, namun mampu menghanguskan ibadah-ibadah kita. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau sudah seperti ini, kita kembali kepada Al-Quran. Maka tepat orang Babakan mengundang kami Yayasan Al-Alaq Al-Hikmah, karena di balik layar ada arti. Apa itu artinya? Karena kami mempunyai nama Al-Alaq, artinya itu segumpal darah. Segumpal darah tersebut tercantum dalam surat yang pertama diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi ini adalah sebuah kunci. Jadi kita memberikan pancingan, bukan ikannya. Kenapa tidak surat-surat yang lain? Karena inilah dasar yang pokok. Kenapa wahyu Allah yang pertama ini yang diturunkan? Karena inilah kuncinya. Tanpa membaca kita tidak akan mampu mengerti dengan ilmu. Perbanyaklah membaca, karena membaca mampu mengumpulkan ilmu kemudian disimpan ke dada kita. Apa yang kita baca Al-Quran, kemudian apalagi yang kita baca alam, kemudian apalagi yang kita baca diri kita berasal dari mana, sehingga kalau ketiga-tiganya terbaca maka kita akan mengenal Allah. Karena kalau kita tidak kenal, pasti
tidak sayang. Tetapi kalau kita kenal, Allah sayang terhadap kita. Kembali lagi kepada esensi, kata Kang Sugi, kembali lagi kepada esensi Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj ini adalah perintah sholat yang istimewa, tidak diturunkan melalui Jibril, namun Rasul sendiri datang ke atas mengambil perintah itu. Yang tadinya 50 waktu kemudian disingkat menjadi 5 waktu. Namun walaupun 5 waktu tidak mengurangi isi daripada 50 waktu tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, kata Allah, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sekarang saya tanya, kalau 10 dikali 5 berapa jumlahnya? 50. Berarti benar pisan, tidak mengurangi nilai sekalipun sholatnya disingkat menjadi 5 waktu. Kira-kira masih adakah di sini yang sholatnya pengen dikorting lagi, Acung? Kira-kira ada nggak? Saya bisa ngortingnya, bisa. Bahkan tanpa ruku, bahkan tanpa sujud. Sholat apa? Bukan sholat, tapi sholatkan. Mau? Siapa yang mau? Jadi itulah resiko. Jadi kalau tidak mau lagi sholat, berarti tidak mengingat ayat Allah bahwasanya kita diciptakan hanyalah untuk beribadah. Kembali lagi, kalau tidak mau sholat berarti siap sholatkan. Kalau seandainya kita tidak mempunyai amal sholat ataupun tidak mau beribadah yang lain-lainnya, bayangkan bagaimana tatkala malaikat menanyai kita di alam kubur. Kata malaikat, "Man rabbuka?" Naon jawabnya? "Siapa Tuhan kamu?" "Anggur merah yang selalu memabukkan diriku." Malaikat pusing, naon eta? Ari ditanya malah nyanyi anggur merah. Ari ieu teh siapa namanya penyanyi anggur merah teh? Maggie Jet itu. Jadi langsung dipukul sama malaikat. Cetar dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku luka darah. Aduh. Jadi jangan sampai demikian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mempersiapkan? Kalau bukan saat ini, kapan lagi kita mempersiapkan? Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memperjuangkan agama Islam? Betul apa betul? Makanya kita harus benar-benar menjunjung tinggi agama yang kita cintai ini, yang isinya adalah menauhidkan Allah, memurnikan Allah, bahwasanya kita tidak takut dengan siapapun kecuali kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sok lah atuh nyanyi dulu sekali. Pengen minum, sok lagu naon we? Sok lagu ibu we, nanti dibahas lagu ibu, sok. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkan.
Tuhan.